Kita akan langsung libatkan teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Ingin bertanya langsung kepada narasumber. Kami persilakan. Siapa lu, dari UKI atau dari UIN? Kami persilakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Pahala Perdana dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Mungkin saya ingin bertanya langsung kepada Bapak Arianto. Kita belajar dari kasus sebelumnya, kasus Vina. Mungkin ada nggak jaminan jika dalam kasus ini ada salah tangkap orang? Terima kasih, Pak. Ya. Sudah nyala, Pak? Bukan jaminan ya kalau menurut saya ya itu. Polisi kalau pas ditanya ya pasti ngomong saya jamin ini profesional kan gitu. Tapi tugas polisi itu ya kalau misalkan mau menangkap pasti mencari data-data alat bukti awal yang kalau dalam istilah hukumnya itu minimal 2 alat bukti kan gitu kan. Tapi untuk kasus seperti ini saya yakin sudah pengalaman-pengalaman yang lalu itu ini menangkap. Saya kemarin telepon sama Kapoltabesnya makanya saya bicara gini ya. Karena yang nangani kan bukan saya. Dia bilang, Pak udah kita perhitungkan matang-matang Pak gitu. Contohnya saja Pak sampai itu dari awal kita sudah koordinasi dengan jaksa tentang apa yang akan di pasal-pasal apa, unsur apa yang harus dibuktikan. Yang kedua, kita juga melihat bagaimana anak itu harus diperlakukan. Makanya kita mencari supaya dia itu jangan sampai yang melindungi itu tidak dilibatkan. Gitu. Yang ketiga, kita juga aware dengan yang peristiwa yang kemarin itu Pak. Jangan kita dianggap cuma pakai kesaksian saja ya, tapi scientific crime investigation gitu. Sehingga untuk kali ini katanya yang kemarin itu Kapoltabes itu sudah betul-betul profesional dan kemudian dia ya Pak mudah-mudahan ini nanti bisa dilihatlah di pengadilan sana kira-kira kurangnya apa. Tapi Pak Arianto, pernyataan anak yang dianggap mungkin bisa berubah-ubah. Di awal mengakui kita tidak tahu, tiba-tiba di akhir saya tidak melakukan sama sekali. Saya sudah jujur, saya bawa nama Tuhan bersumpah. Kalau saya sih nggak lihat itu anak atau enggak ya. Biasa itu yang dilakukan oleh anak-anak maupun dewasa itu yang berubah-ubah gitu. Kenapa begitu? Saya dari dulu berapa tahun, 30 tahun jadi penyidik Pak. Jadi selalu orang itu kalau ditanya mesti nggak ngaku Pak. Tapi setelah kemudian ditunjukkan bukti-bukti begini, dia nggak bisa ngelak akhirnya mengaku itu. Tapi kadang-kadang nanti terus berubah lagi di dalam apa. Kan yang namanya bukti itu kan kalau tersangka kan pengakuan dia di depan hakim. Gitu. Jadi dan itu tidak disalahkan oleh hukum kok. Oke. Seorang tersangka terdakwa boleh saja untuk keringanan dirinya sendiri. Itu nggak bisa dituntut gitu. Ya. Pak Arianto, artinya kalau boleh saya simpulkan, Anda ingin menyimpulkan bahwa kecil kemungkinan kemudian penyidik Polri dalam hal ini salah tangkap. Untuk kali ini Polri sudah cukup berhati-hati ya dengan pengalaman yang lalu sehingga dia mengatakan ini sudah seteliti mungkin Pak dan kami juga tidak ingin membuat cemar lagi lah untuk penyidikan ini. Sekalipun tadi yang dipertanyakan Mas Reza soal narasi dalam TKP tidak ada percakapan. Kalau saya boleh menanggapi ya, terdakwa. Kalau pandangan saya ini adalah suatu rasa Pak. Cukup apa tidak itu adalah rasa. Itu penyidik mengatakan itu cukup, jaksa mengatakan cukup, orang lain Pak Reza mengatakan ini nggak cukup. Nah itu kan, itu seperti skripsi aja lah Pak. Menurut kita sudah lengkap, tapi oleh dosen ada dosen yang killer mengatakan ini nggak lengkap. Tapi ada dosen yang murah hati kemudian itu cukup lengkap ya. Ini semua nanti akan diuji di pengadilan. Padahal itu momen cukup krusial untuk menentukan siapa melakukan apa Pak Arianto. Kalau itu dianggap krusial oleh hakim, pasti nanti akan ditanyakan di dalam persidangan dan jaksa mesti akan melengkapi. Paling tidak kepada penyidik juga akan ditanyakan lagi data-data apa lagi yang kurang gitu. Berarti itu masih akan diangkat itu. Pak Arianto mengatakan rasa, bukan prosedural, bukan mekanisme. Itu tadi kan Pak Reza kan memberikan apa? Pendapat dia kan mengenai itu bahwa itu tidak ada keseimbangan kan itu kan. Bukan menilai loh, beliau hanya mengatakan kok tidak, uang ini detail kok ini tidak gitu. Kalau saya pribadi ini saya baca dakwaan itu wah ini detail banget ini sudah gitu. Tapi saya belum sempat membandingkan apa intensitas pada saat persiapan sampai pada waktu yang di lapangan itu gitu. Tapi kalau pengalaman yang saya ya daripada penyidikan itu ya, biasanya yang dicuplik bukti-bukti itu mewakili daripada setiap unsur. Unsur pidana itu misalkan pencurian, itu misalkan ada 5 ya, mengambil, kemudian ini memiliki apa dan sebagainya. Setiap poin itu harus minimal ada 2 alat bukti. Nah dalam hal ini seperti orang ikut membantu, paling tidak dia buktinya mungkin dilihat oleh ini atau dia ngomong dan sebagainya. Gitu. Jadi saya kira ini kelengkapan apa tidak itu nanti hakim yang membuktikan. Tidak harus pakai omong gitu. Tapi juga perbuatan
yang ditunjukkan pada saat itu. Ini tambah satu lagi, saya kemarin Pak Kapoltabes tuh, Pak, waduh Pak, kita tuh melihat rekonstruksi. Kan dia bilang akan rekonstruksi. Oh demikian cekatannya, dalam tanda petik dia ngomong gitu loh. Anak-anak segitu kok udah cekatan tanpa ragu-ragu gitu, tanpa disuruh. Itu tadi kan dikatakan kalau takut disuruh-suruh ya. Enggak, dia langsung gitu, kita yang lihat jadi geleng-geleng kepala. Ini ceritanya Pak Kapoltabes. Saya ingin menggambarkan itulah kondisi yang di lapangan ya, silahkan ditafsirkan sendiri gitu ya. Dan mudah-mudahan nantilah kita ikuti pengadilan ini, mudah-mudahan pengadilan ini bisa kita ikuti seberapa detail dan kemudian seberapa kekurangan bukti yang mudah-mudahan bisa ditambahkan dengan orang-orang yang tahu ya, gitu. Dan jangan sampai terjadi seperti kemarin di Vina itu ya, orang tahu banyak tapi ketika dulu nggak muncul, sekarang bermunculan ratusan itu data gitu. Saya kira itu tidak baik lah untuk perkembangan daripada peradilan gitu. Kita akan kawal terus persidangan dan kita harapkan juga hakim dalam hal ini lebih objektif dalam menggali apa-apa yang kurang pas dirasa untuk membuktikan fakta di persidangan. Ada yang bertanya lagi, silakan dari UIN misalnya, silakan monggo. Perkenalkan, nama saya Tazkir Lating dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya ingin bertanya secara spesifik kepada Kiai Haji Khalil Nafis selaku dari Majelis Ulama Indonesia, bahwa melihat dari kasus-kasus ini, akhir-akhir ini anak-anak terlibat dalam tindak kejahatan, dari pencurian, penganiayaan, bahkan sampai tindak pemerkosaan yang berujung kepada pembunuhan. Lantas bagaimana caranya kita untuk membentengi diri kita, keluarga-keluarga kita, bahkan anak-anak kita kelak dari tindakan-tindakan kejahatan seperti ini? Terima kasih. Oke, silakan langsung saja. Silakan Pak Kiai. Oke, terima kasih. Saya sempat kepikiran tadi persoalan siapa salah dan siapa yang akan dipersalahkan, dan termasuk nanti dalam hukuman. Tapi izinkan saya sama dengan Mas Reza, saya ikut berduka. Jadi tadi nggak kepikiran saya bisa terjadi seperti ini. Kemudian bicara soal masa depan bangsa kita yang dari anak-anak kita, generasi kita kalau seperti ini. Bisa diharapkan seperti apa dengan penduduk 280-an juta ini dengan kondisi seperti ini. Jadi saya berduka, ikut sedih, dan berpikir juga sedih memikirkan soal generasi kita di masa yang akan datang. Apa yang bisa kita lakukan adalah kita kembali kepada penguatan sila pertama di dalam Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana umat beragama ini memastikan menanamkan karakter kepada anak-anak kita. Makanya anak-anak yang masih di usia ya, masih di bawah umur itu dalam Islam dia tidak maksimal diberikan hukuman. Bahkan mungkin pada di bawah umur 7 tahun itu dikembalikan pada orang tua, di usia di bawah 15 tahun itu adalah ada pertimbangan-pertimbangan. Pidana pun bisa hanya seberapa yang bisa diberikan. Nah, termasuk dalam hukuman itu untuk ya islah wa ta'dib, jadi memperbaiki dan untuk mendidik anak, bukan dendam. Jadi fungsinya adalah mendidik. Kalau bahasanya itu Hasan Hanafi disebut dengan ar-rad'u ya, wa zawajir wal islah. Jadi al-mawani wa zawajir dalam rangka preventif dan bagaimana memberi aspek jera kepada orang yang melakukan. Oleh karena itu kewajiban bagi kita bersama untuk kasus ini dijadiin ibroh, dijadiin pelajaran kita bagaimana mendampingi anak-anak kita, jangan dilepas. Karena memang informasi itu lebih masuk kepada anak-anak kita daripada ajaran-ajaran dari orang tua. Nah, saya pikir kewajiban kita, pendidikan kepada anak-anak kita itu kan dimulai dari pendidikan karakter tadi, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian pendidikan bagaimana menanamkan rajin ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Dari Islam adalah syariahnya, kemudian adalah akhlaknya. Itu dididik dan itu di-maintain menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua nanti akan mendapatkan pertanyaan juga dari Allah tentang pendidikan anaknya, bagaimana kepada anak-anak itu. Itu saya pikir kewajiban kita bersama, sehingga kita tidak fokus pada pengajaran saja, tetapi pendidikan adalah bimbingan dan bagaimana mencetak karakter-karakter yang kuat dan karakter-karakter yang baik di masa yang akan datang. Saya ingin mengomentari sebenarnya berkenaan dengan bukti dan saksi dalam perspektif Islam. Dan dalam beberapa penelitian jurnal itu ternyata hukum buat anak-anak dari aspek Islam dan hukum nasional nggak jauh beda. Mirip-mirip, saya baca beberapa jurnal ya. Nah, termasuk diantaranya adalah ketika ada al-bayyinatu al-yamin ala al-mudda'i wal bayyinatu ala al-mudda'i. Jadi
al-yamin alal mudda'i, pada orang yang dituduh cukup bersumpah, wal bayyinatu alal mudda'a. Al-yamin al-yamin alal mudda'a alaih, orang yang dituduh itu cukup disumpah, tapi wal bayin alal mudda'i, bagi orang yang menuduh itu adalah berkewajiban untuk memberikan bukti-bukti. Saya ingin menyampaikan dengan Pak Rianto tadi, memang orang yang dituduh bisa saja bersumpah, tetapi kalau dihadapkan dengan bukti-bukti, maka yang lebih kuat adalah bukti-bukti itu. Maka persidangan itu tidak menerima sumpah mengingkari itu ketika bukti-bukti sudah ada. Kecuali memang bukti tidak ada, kemudian ada kemungkinan itu yang sifatnya ragu, baru disumpah sifatnya. Orang yang dituduh itu, mudda'i, orang yang dituduh adalah orang yang bersumpah. Ya, tapi mudda'i, orang yang menuduh, cukup memberikan bukti-bukti. Oleh karena itu nanti persidangan itulah yang kita harapkan hakim benar-benar adil. Tapi ingat, hakim itu kemungkinan terperosok itu lebih besar daripada adil. Jadi kalau ada 3 model hakim di dalam Islam itu, ada hakim yang tidak tahu masalah tapi memutuskan masalah, itu pasti terperosok. Yang kedua adalah hakim yang tahu masalah tapi menghukumi tidak sesuai dengan pengetahuan dia keadilan itu karena ada intervensi, ada faktor eksternal atau faktor internal yang tidak menegakkan keadilan, itu juga bermasalah. Bahasa kita, bahasa Nabi itu adalah masuk neraka. Hanya satu dalam hakim itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala hakim tahu masalah, tahu tentang kebenaran hukumnya, kemudian ditegakkan hukum itu dengan seadil-adilnya. Artinya kalau ada 3 macam hakim, ada kemungkinan terpleset itu adalah 2 model itu, 1 model aja yang akan dia mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kebenaran, penegak keadilan itu. Baik Pak Kiai, saat ini memang dari pihak keluarga, orang tua dari Ayu sangat menginginkan keadilan. Karena nyawa anaknya sudah melayang, kami ingin berikan porsi untuk orang tua Ayu agar bisa bersuara sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Ya, memang sidang perdana sedang digelar, tentu orang tua korban dalam hal ini akan mengawal terus datang, bahkan di sidang pertama kita sudah lihat Pak Syafarudin bagaimana tadi dari pihak pengacara terdakwa sudah menyediakan bukti-bukti baru, bahkan juga dari JPU pun juga tak mau kalah, sudah siap dan juga memperkuat dakwaannya. Harapan dari Anda sebagai orang tua seperti apa, Pak? Sepertinya saya ingin seberat-beratnya anak saya hilang, masih enak, otak pelakunya masih pulang, ya kan, masih ketemu sama anaknya. Seperti saya tidak bisa ketemu lagi, karena saya minta tolong sama yang pejabat-pejabat, tolong hukum seberat-beratnya. Pak Syafarudin. Karena saya itu anak saya sebenarnya, satu-satunya masa depan saya, mahal besar sama anak saya. Saya minta tolong sama pejabat-pejabat, saya sudah percaya hukum ini ada apanya, ya. Bagi juga sama Pak Notaris yang banyak cincin, saya minta tolong tegakkan hukum sebenar-benarnya. Memang saya orang bodoh, teman saya pasti ada lagi di atas saya. Ya, saya yakin sama Bapak banyak cincin, ya. Saya percaya sama dia, pasti ini adilnya nanti untuk saya. Itu aja. Baik. Saya maha besar saya, ya, maha besar benar saya. Siang malam saya nggak bisa tidur ini. Siapa pelakunya? Ya kan? Saya percaya sama yang banyak-banyak cincin, ya, dia bisa menyelesaikan masalah ini. Saya yakin sama dia. Itu aja. Baik, sekali lagi kami turut berduka atas kematian Ayu, Pak Syafarudin. Semoga hukum ditegakkan seadil-adilnya ya Maria ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Syafarudin. Terima kasih banyak Pak Syafarudin. Terima kasih Pak Syafarudin. Salam untuk keluarga di rumah Pak Syafarudin. Kami harapkan dan juga terus kawal proses hukum terhadap
Ayu, putri Bapak. Kami ucapkan terima kasih kepada pengacara dari terdakwa sekaligus juga tadi ada Bu Diana dan juga Bu Epiana. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Pak Bu Tamrin atas waktunya bersama kami di Catatan Demokrasi. Terima kasih Bu Putri, Mas Reza Indragiri, terima kasih Pak Kiai Holil, Pak Arianto tadi. Teman-teman mahasiswa terima kasih yang sudah aktif bertanya. Kita semua terus kawal kasus ini karena ini baru masuk babak baru sidang perdana. Maria ya. Baik, kami akhiri Catatan Demokrasi malam hari ini pemirsa. Saya Maria Segaf. Saya Andrew Mida Merkuri, selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.